Halo teman, selamat datang di channel Keng 05. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film India dan film yang akan dibahas kali ini berjudul Madras Cafe. Mengisahkan tentang seorang tentara yang beralih profesi menjadi seorang agen mata-mata. Film ini dibintangi oleh John Abraham. Oke, itu saja intro di video ini. Kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Ada sebuah tempat bernama Jaffna di negara Sri Lanka. Di Jaffna ini adalah tempat para pemberontak revolusioner yang bernama LTF. LTF sangat ganas dan tak segan menghabisi siapapun yang melawan mereka. Sindul pindah diperlihatkan seorang pria yang tak terawat. Pria itu bernama Vikram. Vikram yang baru bangun mendengar berita tentang tewasnya Presiden Sri Lanka yang baru saja pergi dari markas besar AD di Colombo. Presiden itu tewas karena sebuah ledakan bom bunuh diri, dan diyakini dalang di balik itu adalah LTF. Vikram yang mendengar berita itu langsung terlihat aneh dan ingin meminum alkohol. Tapi alkohol Vikram habis. Vikram pun pergi ke toko dan membeli minuman tersebut. Setelah itu Vikram meminumnya dan Vikram pergi ke gereja. Di sana Vikram tampak merenung dan merasa bersalah. Lalu ada seorang pendeta yang meminta Vikram untuk menceritakan tentang apa yang ada di pikiran Vikram. Itu akan membuat Vikram lebih lega. Vikram lalu bilang yang di pikirannya adalah sebuah pengkhianatan, kekuasaan, keserakahan, dan persekongkolan. Apakah ia boleh menceritakan hal semacam itu di tempat tersebut? Dhoka, power, greed. Kya aapke Bhagwan ke samne aisi baatein kar sakta hu? Pendeta itu pun mengatakan, tentu saja boleh, dan pendeta itu juga akan mendengarkan cerita Vikram. Vikram lalu berkata, entah apa kesalahan Perdana Menteri India, mengapa mereka membiarkan Perdana Menteri mereka tewas. Pendeta itu lalu bertanya apa yang dimaksud oleh Vikram. Vikram kemudian menceritakan tentang masa lalunya. Cerita berpindah ke masa lalu tepatnya 5 tahun yang lalu. Saat itu adalah masa terburuk Sri Lanka. Vikram juga ada di sana. Pada saat itu terjadi bentrokan antara suku terbesar yaitu Sinhala dan juga suku minoritas yaitu suku Tamil. Banyak orang-orang Tamil yang terbunuh karena bentrokan tersebut, dan karena itu banyak pemuda Tamil yang bergabung dengan pemberontak LTF yang dipimpin oleh seseorang bernama Anna Bhaskaran. Anna tak mau menyerah dengan pemerintah Sri Lanka dan ingin mendirikan negara Tamil. Karena hal tersebut banyak terjadi pembunuhan yang tak berkesudahan. Banyak orang Tamil yang kehilangan tempat tinggalnya dan mereka mengungsi ke India. Pemerintah India memutuskan untuk campur tangan dan membantu orang-orang Tamil itu. और उन्हें इंडिया में रेफ्यूज लेना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट ने इन हालात पे कंसर्न एक्सप्रेस किया और इंटरवीन करने का तय किया। Perdana Menteri India saat itu melakukan perjanjian perdamaian dengan Presiden Sri Lanka, dan Perdana Menteri juga mengirimkan pasukan militer India ke Sri Lanka. Pasukan perdamaian pertama sampai di Jaffna dan bermaksud untuk membuat pasukan LTF menyerah dan membuat kondisi menjadi normal. Tetapi Anna menolak kesepakatan damai. Ada 17 pasukan LTF yang tewas bunuh diri di penjara Sri Lanka. Anna menyalahkan India dan juga Sri Lanka. Anna menganggap kesepakatan damai tak mendukung para warga Tamil. Jika LTF menyerah, ia takut saat pasukan perdamaian pergi, orang-orang Tamil akan dihabisi. Anna tak mau bernegosiasi, karena itu militer India datang untuk menangkap Anna Bhaskaran. Tetapi para tentara India terbunuh. लेकिन इसमें हमारे कई सोल्जर्स मारे गए क्योंकि Anna sudah mengetahui detail operasi dan juga para intel India yang menyamar. Maka terjadilah perang antara pasukan LTF dan juga militer perdamaian dari India. Major Vikram sedang bersiap untuk menjalankan misi. Vikram pun berpamitan kepada istrinya. Vikram lalu bertemu dengan atasannya dan Vikram akan diberi misi di Jaffna, Sri Lanka. Vikram akan memimpin RAW di misi tersebut. Mereka harus menghancurkan LTF. Rencana pertama adalah membuat LTF terpecah dengan menjadikan orang kedua di LTF yaitu Malaya di pihak mereka dan melawan Anna Bhaskaran. Rencana kedua adalah membuat seseorang bernama Sri berada di pihak mereka. Sri mempunyai kekuatan yang hampir menandingi LTF. Akhirnya Vikram pergi ke Jaffna.
Di sana Vikram bertemu dengan seorang jurnalis asing bernama Jaya. Hi, Vikram. Jaya, pleasure meeting you. Peace and the refugees. You? Chibarut. Vikram dan Jaya lalu pergi bersama, tapi tiba-tiba Vikram pergi dan masuk ke sebuah van. Vikram lalu sampai di perbatasan pangkalan militer tentara India. Vikram kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah aman di Jaffna. Di rumah aman itu Vikram bertemu dengan seorang komandan RAW yang bernama Bala. Bala kemudian memberikan perintah tentang misi yang akan mereka jalankan. Mereka harus menangkap hidup dan mati Ana Bhaskaran. Bala memerintahkan Vikram untuk menemui Sri dan membuat Sri menyerang LTF. Saat Vikram bertemu dengan Sri, Sri nampak tak percaya pada Vikram dan Sri akan menyerang LTF karena LTF memang musuh mereka. Tapi Sri meminta senjata yang sangat banyak pada pemerintah India untuk melakukan penyerangan itu. Vikram lalu bilang jika ia akan memastikan Sri mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Vikram lalu menelpon Bala dan memberitahu jika mereka harus mengirim banyak senjata kepada Sri dan pasukannya. Akhirnya Bala memberitahu atasannya yang lebih tinggi dan juga pemerintah tentang permintaan Sri tersebut. Akhirnya pemerintah India setuju untuk memberikan permintaan Sri itu demi menumpas LTF. Di suatu tempat Jaya diturunkan oleh beberapa orang dan saat itu Jaya ditutup matanya. Lalu muncullah beberapa orang bersenjata dan menyuruh Jaya untuk mengikuti mereka. Jaya lalu melakukan perjalanan yang cukup panjang bersama orang-orang itu. Mereka pergi ke markas LTF di tengah hutan. Rupanya Jaya ingin melakukan wawancara dengan pemimpin LTF Ana Bhaskaran. Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang panjang itu, Jaya berhasil sampai di markas LTF dan melakukan wawancara dengan Ana. Kemudian di wawancara itu Jaya bertanya mengapa Ana tak mau menyerah dan mengikuti perjanjian damai dengan pemerintah Sri Lanka. Jika Ana ingin terus berperang, maka Ana harus memiliki bantuan yang kuat. Apakah Ana memiliki aliansi baru? Tanya Jaya. Ana lalu menjawab jika Jaffna adalah tanahnya. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk sendiri negara bagi orang-orang Tamil. Bila diperlukan, ia akan meminta bantuan Barat untuk melawan pasukan Sri Lanka. This is my land. इसके लिए अगर वेस्ट का help लेना पड़ेगा, I will. Jaya sedang berada di perbatasan pangkalan militer India, tapi Jaya tak boleh masuk oleh tentara India. Kemudian datanglah Vikram dan mengatakan bahwa Jaya adalah kenalannya dan akhirnya Jaya pun diperbolehkan lewat. Vikram lalu bilang pada Jaya jika ia membaca hasil wawancara Jaya dengan Ana. Vikram menanyakan kabar Ana pada Jaya. Jaya pun langsung berkata bahwa Ana bukanlah temannya. Ia hanya seorang jurnalis netral yang ingin memberitahu orang-orang situasi di Jaffna. Transaksi senjata yang akan dikirimkan ke Sri diputuskan akan dilakukan pada tanggal 6 Juli. Sangat penting untuk mengirimkan senjata ini kepada Sri. Dan pengiriman senjata ini akan mempengaruhi dinamika politik dan juga hidup dari Major Vikram. Saat pengiriman itu dilakukan, Vikram dan juga anak buahnya mengintai transaksi senjata itu. Tapi anehnya senjata-senjata itu dikirimkan kepada para pasukan LTF dan akhirnya terjadilah baku tembak yang menyebabkan beberapa anak buah Vikram terbunuh. Sedangkan Vikram yang berusaha menyelamatkan anak buahnya hanya melihat para pasukan LTF membawa semua senjata yang dikirimkan oleh India. Hal itu pun membuat LTF semakin kuat dan berbahaya. Vikram lalu dimarahi oleh Bala karena hal tersebut. Vikram lalu bilang jika ada pengkhianat yang membocorkan pengiriman senjata itu pada LTF. Bala mengatakan itu hanya omong kosong dan Vikram hanya bertindak sok pintar. Kemudian Bala menemui Sri dan meminta maaf atas kesalahan pengiriman senjata itu. Tapi Sri marah dan menuduh jika India mendukung LTF dan ingin membuat mereka lebih kuat. Tapi Bala berjanji ia akan membereskan masalah tersebut. Tangan kanan Bala memerintahkan beberapa pasukan LTF untuk menangkap Vikram, tapi jangan dihabisi. इसे मारना नहीं,
जिंदा रखना है। Ternyata Bala bukan hanya bekerja untuk pemerintah India. Bala ternyata adalah agen ganda yang juga bekerja untuk LTF. Dan yang membocorkan pengiriman senjata kepada LTF adalah Bala. Vikram lalu pergi menemui Jaya dan bertanya, "Kau tahu jika pengiriman senjata itu akan diterima oleh Ana kan?" tanya Vikram. Jaya kemudian mengatakan, jika itu adalah interogasi maka lebih baik Vikram pergi. Vikram lalu berkata jika Ana lebih kuat lagi maka upaya perdamaian yang mereka lakukan akan gagal. अगर अन्ना को और पावरफुल बनाया जा रहा है, उसके रिएक्शंस हो गए, the entire peace process will fail. There'll be a whole new civil war. God damn it, this is not a game. Jaya akhirnya memberitahu jika ia mendapatkan sumber bahwa ada seorang agen asing yang bertemu dengan salah satu pejabat India, dan disitulah rahasia bocor. Jaya tak memberitahu hal lain. Dan Jaya memberitahu jika Vikram seharusnya sudah tahu bahwa musuh sudah mengerti gerak-gerik Vikram bahkan sebelum Vikram melakukannya. Vikram, this conversation never happened. Kemudian ada berita bahwa Vikram telah diculik oleh LTF. Penculikan itu karena masalah politik. Dan karena itu pemerintah di Rau memerintahkan untuk pasukan India melakukan penyelamatan dan menyerang LTF. Sedangkan Ruya, istri Vikram, khawatir dan cemas mendengar berita Vikram tersebut. Saat tentara India akan menyerang LTF dan menyelamatkan Vikram, Bala menelpon pasukan LTF dan memberitahu jika militer India akan segera menyerang. Para pasukan LTF akhirnya pergi dari tempat tersebut, dan saat militer India sampai, mereka hanya menemukan Vikram yang sudah tak sadarkan diri. Vikram lalu dibawa ke rumah sakit dan beruntungnya Vikram selamat. Lalu datanglah pemimpin di Rau dan bertanya tentang apa yang terjadi di Jaffna. Vikram lalu mengatakan bahwa ada seorang pengkhianat yang bekerja untuk LTF. Karena itu senjata yang mereka kirim malah jatuh ke tangan LTF. Dan karena rencana untuk membuat LTF dan Sri berperang gagal, Vikram akan melakukan rencana yang lain, yaitu membuat LTF terpecah. Vikram akan pergi menemui Malaya dan Vikram bilang pada pasukan LTF jika ia adalah wartawan dan ingin mewawancarai Malaya. Akhirnya Vikram dan pasukan LTF pergi ke markas LTF di daerah timur yang dipimpin oleh Malaya. Dan setelah melakukan perjalanan yang panjang, Vikram berhasil menemui Malaya dan akhirnya Vikram mengatakan niat yang sebenarnya. Vikram bilang jika atasannya ingin bertemu dengan Malaya di Colombo. Akhirnya Malaya mau bertemu dengan atasan Vikram dan pergi ke Colombo. Vikram bertemu dengan Bala. Bala menanyakan apa maksud Vikram dengan menemui Malaya, apakah Vikram berusaha untuk melangkahinya. Vikram lalu menjawab jika ia dan Bala bekerja untuk pemerintah India. Jika Bala ingin menghalanginya maka ia tak akan tinggal diam. Vikram juga mengatakan jika di antara mereka berdua tidak ada yang benar. Bala lalu pergi. Saat itu sebenarnya Vikram sudah mengetahui bahwa pengkhianat di Rau adalah Bala, tapi ia tak bisa langsung menuduh tanpa bukti yang kuat. Vikram lalu bertemu dengan Jaya. Saat itu Jaya akan kembali ke London. Jaya juga memperlihatkan sebuah foto dirinya dan juga Vikram. Banyak orang yang mengira bahwa ia bekerja untuk Vikram, dan sebagai jurnalis perang sangat penting bagi Jaya untuk terlihat netral. Tapi karena sekarang situasinya seperti itu, maka Jaya memutuskan untuk pulang ke London. Kemudian di Colombo, Malaya dan RD, yaitu atasan Vikram di Rau, bertemu. Di sana mereka membahas tentang LTF yang akan dipimpin oleh Malaya. RD bilang jika militer India akan menyerang anak dan pasukannya. Malaya cukup memberitahu markas LTF yang dipimpin oleh Ana dan militer India akan menyerang dan menghabisi Ana. Setelah itu Malaya bisa memimpin LTF. Dengan tawaran itu akhirnya Malaya memberitahu tempat persembunyian Ana dan pasukannya. ये LTF कैंप का पोजीशन है. हमारा ड्रॉप यहाँ होगा, पोर्टाई लेक. याद रखें हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है. Kemudian para tentara India melakukan penyerangan dan membantai pasukan LTF itu. Kemudian ada berita bahwa Ana Bhaskaran telah terbunuh.
orang-orang yang mendukung LDF pun bergabung. Sedangkan Malaya mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin yang baru dari LDF. Tapi sebenarnya Anna masih hidup. Anna lalu menangkap Malaya dan menghabisinya. Pasukan LDF juga menghabisi Sri dan sekarang mustahil untuk menghentikan pasukan LDF. Anna menjadi satu-satunya pemimpin di timur utara Sri Lanka dan sekarang LDF jauh lebih kuat dan lebih ganas. Karena hal itu Perdana Menteri India mengundurkan diri dari jabatannya. Northeast Sri Lanka का वो undisputed और भी ज़्यादा ferocious. रिजाइन कर दिया है। आज सुबह हुई Perdana Menteri baru India dengan sistem pemerintahannya memanggil kembali militer India dari Sri Lanka. Jadi pasukan perdamaian India itu akhirnya meninggalkan Jaffna dan kini Jaffna benar-benar dikuasai oleh LDF. Dari sini dimulailah sebuah konspirasi yang besar. Mantan Perdana Menteri itu memberikan sebuah press conference dan dia bilang bahwa yang menjadi perhatiannya adalah perjanjian damai di Sri Lanka. Sebulan setelah pidato dari mantan Perdana Menteri itu, AL India menangkap sebuah pesan kode. Pesan kode itu dilakukan oleh Anna dan juga orang asing. Pekerja yang menyadap percakapan Anna dengan orang asing itu lalu memberikan pesannya pada Bala. Bala terlihat khawatir dan cemas. Lalu Bala memerintahkan orang itu untuk pergi. Pekerja itu lalu mengambil berkas pesan berkode dan membawanya kabur. Bala yang mengetahui jika pemerintah India mendapatkan pesan berkode dari percakapan Anna dan juga orang asing khawatir dan langsung pergi ke ruang penyadapan dan mencari berkas pesan berkode itu. Tapi berkasnya sudah dibawa kabur oleh pekerja yang tadi. Bala kemudian memerintahkan seseorang untuk menghabisi pekerja yang membawa kabur pesan berkode dan juga Vikram. Kenapa Vikram juga ikut dihabisi? Itu karena Bala menelpon menggunakan telepon di ruangan penyadapan dan telepon itu terakhir kali menelpon ke rumah Vikram. Yang artinya pekerja di ruang penyadapan itu juga bekerja untuk Vikram. Roya yang membaca berita dan artikel lalu menanyakan pada Vikram sebenarnya apa pekerjaan Vikram. Vikram akhirnya menjelaskan jika ia bergabung dengan Rao dan ia memiliki misi di Jaffna. Roya pun marah pada Vikram karena selama ini Vikram telah membohonginya. Vikram lalu ditelepon oleh pekerja di ruang penyadapan dan diminta untuk bertemu. Akhirnya Vikram dan orang itu bertemu di sebuah kafe. Orang itu memberikan berkas pesan berkode itu pada Vikram dan mengatakan jika Bala terlihat sangat aneh setelah mengetahui pesan berkode tersebut. Vikram pun menyuruh pekerja itu untuk berhati-hati dan pergi bersembunyi. Vikram lalu pulang, tapi listrik di rumahnya padam. Vikram lalu menyalakan listriknya dan ia menemukan Roya yang sudah bercucuran darah. Vikram pun langsung bawa Roya ke rumah sakit, namun sayangnya Roya tidak selamat. Setelah kehilangan Roya, Vikram tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Kemudian datanglah RD, atasan Vikram di Rao, yang menyuruh Vikram untuk bangkit dan kembali menjalankan misi. Dan Vikram pun bilang pada Pak RD jika ia perlu menyelesaikan semuanya. Akhirnya Vikram bangkit dan bersama para anak buahnya ia menangkap tangan kanan Bala. Vikram lalu menginterogasi tangan kanan Bala dan menanyakan semuanya. Akhirnya tangan kanan yang sudah tertangkap tidak bisa berkutik dan mengatakan semuanya. Tentang pengiriman senjata yang dibocorkan pada LDF dan tentang pembunuhan yang direncanakan untuk Vikram. Vikram lalu bilang bahwa entah sadar atau tidak, tangan kanan Bala itu adalah aib bagi sistem itu sendiri. तुमने कभी रियलाइज किया कि बाला के ऑर्डर्स फॉलो करते-करते you will be such a disgrace, such a shame. Vikram yang memberikan pesan berkode pada Rao, akhirnya pesan itu berhasil dipecahkan. Di pesan berkode itu dikatakan oleh Anna dari markasnya dan pesan itu berisi karangan bunga, penting dan pemimpin. Rao pun sadar jika target Anna adalah mantan Perdana Menteri. Selain pesan itu ada juga laporan Bala yang sangat mencurigakan. Di rekening miliknya Bala mendapatkan transferan uang puluhan ribu dolar dari akun yang tak dikenal, 5 paspor palsu dan juga 8 tiket ke Singapura. Bala ditelepon oleh seseorang dan diberitahu bahwa tangan kanannya telah tertangkap.
Bala disuruh kabur. Kemudian Vikram menelpon Bala dan bertanya semuanya. Karena semuanya telah terungkap dan bukti-bukti juga sudah ada, Bala pun menceritakan tentang bagaimana pengiriman senjata itu dibocorkan kepada LTF dan bagaimana Roya tertembak. Sebenarnya itu adalah salah sasaran karena ia memerintahkan seseorang untuk menghabisi Vikram, tapi malah Roya yang ditembak. Dan setelah itu Bala menembak dirinya sendiri. Vikram lalu bertemu dengan para agen Rao dan membahas tentang pesan berkode yang dimana Anna dan pasukannya berencana untuk menghabisi mantan Perdana Menteri India. Mereka harus mencari tahu kapan dan di mana rencana Anna dan LTF akan dilakukan. Karena itu Vikram dan timnya berusaha keras untuk mencari tahu tentang rencana LTF. Vikram lalu mendapat informasi dari agen Rao jika ada pasukan LTF yang bersembunyi. Agen itu bilang bahwa pasukan LTF ini tidak mau mati karena berperang. Ia sudah bersembunyi selama 15 hari dan pasukan LTF sedang mencarinya. Vikram pun memanfaatkan hal tersebut. Ia lalu mengajak mantan pasukan LTF itu untuk berbicara. Vikram bilang ia akan menyelamatkan orang itu asalkan orang itu mau membantunya dan menceritakan tentang LTF. Mantan pasukan LTF itu kemudian menceritakan yang ia ketahui tentang rencana LTF. Orang itu bilang bahwa Anna memilih beberapa orang untuk menyerang dan orang-orang pilihan Anna ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok berisi 5 orang dan menuju ke berbagai kota, dan hanya itu yang ia ketahui. Jaya lalu menelpon Vikram dan ingin memberitahu sesuatu, tapi Jaya tidak bisa membicarakannya lewat telepon. Jaya akan pergi ke Delhi untuk memberitahu sesuatu itu ke Vikram secara langsung. Vikram, I'm really sorry about your wife. Vikram lalu ditelepon oleh anak buahnya dan diberitahu jika mereka kembali menyadap sebuah panggilan dari Jaffna ke Madras. Dan di panggilan itu mereka bilang Celebrate Diwali XPM. Keesokan harinya anak buah Vikram itu kembali menyadap sebuah panggilan dari Jaffna dan saat itu Vikram bisa langsung mendengar panggilan tersebut. Orang yang disadap teleponnya adalah seorang pembuat bom yang berasal dari Jerman bernama Vijayan. Vikram lalu menunggu Jaya di Hotel Imperial dan akhirnya Jaya datang dengan membawa sebuah berkas. Di situ ada beberapa foto dan juga bukti transfer uang ke Jaffna dengan jumlah puluhan ribu dolar. Vikram lalu bertanya pada Jaya apakah itu adalah konfirmasi akhir. Jaya kemudian menjawab untuk sebuah pekerjaan, uang adalah konfirmasi akhir. For any job, money is the final confirmation. Pasukan LTF sedang makan bersama. Orang-orang ini adalah pasukan yang memiliki misi untuk menghabisi mantan Perdana Menteri. Seorang pria lalu menanyakan pada teman perempuannya bagaimana jaket yang dibuat untuknya, apakah tidak terlalu ketat, tanya pria itu. Perempuan itu menjawab jaketnya pas dan setelah itu mereka lanjut makan. Jaket yang dimaksud itu adalah jaket yang sangat berbahaya dan akan mereka gunakan untuk menghabisi mantan Perdana Menteri. Keesokan harinya Vikram mengantar Jaya ke sebuah bandara dan saat di bandara Jaya mengatakan agar Vikram berhati-hati dan Jaya pun pergi. Vikram lalu mendengar di bandara itu jika pemeriksaan keamanan akan dilakukan dalam 10 menit dan Vikram melihat sebuah jam tapi dengan angka Romawi. Vikram lalu menyadari sesuatu. Vikram dan anak buahnya lalu melakukan penyergapan kepada Vijayan, yaitu pembuat bom yang berasal dari Jerman. Dan saat itu Vijayan sedang merakit sebuah bom. Bom yang dibuat oleh Vijayan adalah bom plastik, jadi tak akan terdeteksi oleh alat pengecek logam. Vijayan yang sudah tak berkutik lalu mengatakan jika ia hanya merakit bom karena disuruh oleh LTF. Vikram pergi ke kantor Rao dan bertemu dengan para anak buahnya di bagian penyadapan. Mereka berusaha memecahkan kode yang berbunyi Celebrate Diwali, Exile Rama, Coming Home. Vikram kemudian meminta kepada anak buahnya untuk memberikan jadwal mantan Perdana Menteri. Setelah melihat jadwal XPM itu, Vikram memberitahu panggilan terakhir dari Jaffna ke Madras kepada para atasan. Vikram menjelaskan bahwa Celebrate Diwali Exile Rama Coming Home yang diartikan exile sebagai ex atau mantan dan Rama adalah Perdana Menteri, yaitu mantan Perdana Menteri, dan jadwal kampanye Perdana Menteri adalah pada hari itu di jam 10 PM atau 10 malam di Bodiadur. Yang ingin dikatakan oleh Vikram adalah XPM. X yang jika diartikan dalam angka Romawi berarti 10 dan PM berarti kodenya adalah XPM yang artinya 10 malam.
Vikram mengatakan bahwa LTF akan berusaha menghabisi mantan Perdana Menteri Dipo Tiadur pada pukul 10 malam. XPM और XPM का रैली शेड्यूल आज का 10 PM Buttiadur. Para pasukan LTF sedang bersiap-siap dan berlatih untuk melakukan rencana mereka. Atasan Vikram yaitu RD bertemu dengan para pemerintah dan berusaha meyakinkan agar kampanye mantan Perdana Menteri Dipo Tiadur dibatalkan. Tapi para pemerintah itu tidak bisa melakukan hal tersebut dan sesuai protokol mereka bisa memberitahu polisi untuk melakukan penjagaan yang ketat terhadap mantan Perdana Menteri. Pak RD pun sampai menyerah untuk memberitahu orang-orang Dongo itu. RD hanya mengatakan, terserah kalian saja. Di malam hari mantan Perdana Menteri itu sampai di Tiadur dan akan melakukan kampanyenya. Para pasukan LTF yang di Tiadur mengikuti pemeriksaan keamanan dan mereka berhasil lolos karena bom yang mereka bawa adalah bom plastik, jadi tak bisa dideteksi oleh detektor logam. Vikram sedang dalam perjalanan ke Tiadur untuk menghentikan LTF. Sementara mantan Perdana Menteri itu telah tiba di tempat kampanyenya dan menyapa semua warga yang hadir. Lalu seorang perempuan dari pasukan LTF ingin memberikan kalungan bunga dan mantan Perdana Menteri yang sedang berkampanye menerima kalungan bunga itu. Vikram yang sampai di tempat kampanye langsung mencari mantan Perdana Menteri, tapi tempat yang sangat ramai itu menghambat Vikram. Perempuan LTF itu kemudian mengalungkan kalung bunganya dan ia menunduk seolah-olah sedang memberikan hormat. Tapi saat itu ia sedang mengaktifkan bomnya dan bom pun meledak. Orang-orang berlarian. Vikram sedikit terkena dampak dari bom dan terjatuh. Mantan Perdana Menteri yang berada di tepat di depan bom itu tidak selamat. Situasi kacau dan Vikram hanya terdiam merenung karena kegagalannya. Setelah hari itu, tim investigasi menangkap beberapa tersangka. Ada juga beberapa tersangka yang bunuh diri sebelum ditangkap. Vikram juga memberikan laporan misinya kepada tim investigasi khusus. RD, atasan Vikram yang merasa gagal, mengundurkan diri dari RAW. Dan Vikram juga mengundurkan diri secara sukarela dan pergi ke Kasauli. Dan disinilah Vikram sekarang. Pendeta lalu bilang bahwa yang dikatakan dan diceritakan oleh Vikram bisa saja hanya kebetulan. Ye jo tum sab keh rahe ho, ye coincidence bhi to ho sakta hai. Tapi Vikram menyangkal hal tersebut. Vikram mengatakan bahwa semua itu adalah persekongkolan dan sudah direncanakan. Dia saja yang terlambat. Bisa dibilang bahwa itu semua adalah permainan. Tapi di permainan itu Vikram kehilangan istrinya, anak buahnya dan juga Perdana Menteri. Tapi siapa yang menang, Vikram pun tidak tahu. Bisa dibilang semua orang kalah dalam permainan itu. Dan Anna Bhaskaran adalah seorang revolusioner sekaligus teroris. Anna adalah pahlawan bagi orang-orang Tamil di Sri Lanka. Tapi masyarakat India kehilangan Perdana Menterinya. Pendeta itu lalu bertanya apa yang akan dilakukan oleh Vikram sekarang. Vikram lalu mengatakan saat ia menikah dengan Ruby, ayah Ruby memberikan sebuah surat kepadanya. Dan surat dari ayah Ruby itu berkata, di mana pikiran tanpa ketakutan dan kepala yang terangkat, di mana pengetahuan bebas dan dunia yang belum terpecah menjadi beberapa bagian oleh dinding negeri yang sempit, di mana kata-kata yang keluar dari mulut kebenaran, di mana perjuangan tak kenal lelah menuju tujuan kesempurnaannya. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. Vikram lalu mengirimkan berkas-berkas penyelidikannya di Jaffna kepada Jaya, dan Jaya pun membuat artikel tentang Madras Cafe. Vikram lalu pergi dari Kasauli dan memulai kehidupan yang baru. Film pun berakhir. Baiklah teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa. Adios amigos. Bye.